Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di konten kedua kita akan bahas seputar perbedaan antara investasi dengan perdagangan yang kita maksud di aplikasi kemarin, atau bahasa kerennya atau bahasa Inggrisnya trading. Atau kalau orang kan kadang nggak paham ya, terus salah paham juga tentang arti trading, padahal trading itu adalah bahasa Inggris dari perdagangan atau berdagang gitu loh teman-teman. So the first, kita akan bahas dulu nih seputar perbedaan antara saham dan trading. Kalau misalnya kalian lihat candlestick atau pergerakan harga, itu sebenarnya pergerakan harga yang ada di aplikasi itu dipengaruhi oleh berita acara di hari itu. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita bahas di konten sebelumnya, itu yang kita bahas putar perdagangan global ya, karena pasarnya bukan pasar 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 tradisional atau pasar nasional, bukan ya, tapi ke pasar dunia. Nah, jadi yang kalian lihat di situ pergerakan harga dari produk komoditi. Nah, seperti yang saya bahas kemarin, produk komoditi itu apa sih? Produk komoditi itu terdiri dari banyak, teman-teman. Di situ misalnya ada emas, perak, terus oil, kan hasil bumi. Arti komoditi adalah hasil bumi ya teman-teman. Terus cabai, bawang, itu terus juga biji-bijian, terus juga pala dan lain-lain. Nah, semua produk tersebut ada di aplikasi MT4. Nah, yang kita perdagangkan itu adalah harga indeks dari komoditi tersebut yang dikelola langsung oleh Kementerian Perdagangan. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998 tentang Perdagangan Komoditi, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang perdagangan alternatif namanya ya, teman-teman. Nah, beda dengan saham. Kalau kalian berbicara tentang saham, saham itu adalah sebuah indeks juga, indeks dari perusahaan, yang mana kita sebagai investor menitipkan dana untuk dikelola oleh pihak si pemilik perusahaan. Contohnya kayak Wika, terus juga Danone itu kan. Terus apalagi tuh, kalau produk-produknya saya kurang tahu ya. Kalau dulu saya juga berinvestasi di saham juga, itu kan di bawah naungan Kementerian Keuangan, sedangkan kita di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Ada perbedaan juga teman-teman antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Keuangan. Jadi kan kalau keuangan itu di bawah naungan OJK atau Badan Pengawas Keuangan Negara gitu kan. Kalau dulu kan namanya Babepka apa gitu loh, lupa aku, pokoknya kayak gitulah. Nah, kalau sekarang namanya OJK. Nah, sedangkan kalau di bisnis global ya bidangnya komoditi, itu di bawah naungan Kementerian Perdagangan atau Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi, yang mana produknya itu produk-produk harga indeks komoditi yang ada di aplikasi tersebut. Sedangkan di bawah OJK itu adalah harga indeks dari perusahaan yang sedang berjalan, kan? Itu teman-teman ya. Terus produk-produk OJK itu apa aja? Produk-produk OJK itu yang di bawah naungan Kementerian Perdagangan itu contohnya itu reksadana, indeks, saham, terus juga asuransi, terus apa lagi ya, ya kayak gitulah pokoknya, yang hal-hal yang familiar yang biasa kalian ketahui. Tapi pengetahuan baru untuk para pengusaha muda, apalagi investor-investor seperti kalian, itu kalau di sini produknya indeks komoditi, yang mana fisiknya dikelola oleh Kementerian Perdagangan, teman-teman. Itu produk-produk komoditi itu
itu dikelola di bagian resi gudang. Jadi kalau misalnya kalian tanya, ini aku beli harga emas misalnya tuh kan, atau harga oil, terus produknya mana gitu kan, produknya itu dikelola oleh Kementerian Perdagangan di bagian resi gudang yang bekerja sama dengan 10 kantor pajak yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ada ya fisiknya teman-teman. Kalau misalnya dana kamu udah banyak, terus kamu mau memfisikkan komoditi kamu, itu bisa banget, dan itu bisa diurus ya, akta kepemilikan dan lain-lain, itu langsung ke Kementerian Perdagangan. So teman-teman sekalian, yang sering diragukan lagi oleh para calon pengusaha di bidang perdagangan ini atau trading ini, apa ya? Ini halal atau enggak sih? Oke. Saya akan jelaskan ya teman-teman. Tingkat kehalalan yang dimaksud. Teman-teman, yang kita perdagangkan di sini kan ada fisiknya ada, tapi fisiknya dikelola oleh Kementerian Perdagangan. Yang kita kelola hanya harga dari indeks tersebut. Sama kayak kamu beli saham tadi, kamu beli saham kan yang kamu kelola kan harganya gitu kan. Begitu juga dengan komoditi, yang kamu kelola adalah harganya gitu loh, karena ini bisnis kelas 1 ya, levelnya sudah high. Kalau kalian udah berani terjun ke bidang ini, berarti kalian tuh bener-bener udah punya mental yang benar-benar gede gitu loh kan, karena itu bukan perdagangan global. So itu yang pertama ya teman-teman. Nah, ini kehalalannya diatur oleh MUI pada Fatwa MUI tahun 2002 tentang perdagangan alternatif. Dan kalau misalnya kita kita seret-seret ke ayat, itu di sini kan nggak ada riba ya teman-teman ya, karena kita kalau misalnya masukin duit di aplikasi itu sistemnya bagi uang kamu itu nggak akan bertambah atau nggak akan berkurang. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, ketika kamu masukkan duit di sini, itu duit kamu nggak bakal nambah ataupun nggak bakal ngurang, dan nggak akan berbunga juga. Tapi ketika kamu dagang, kita dapat bagi hasil. Perusahaan kami pengelola dari vendor tersebut dapat bagi hasil dari hasil perdagangan kalian. Jadi di situ syariah ya teman-teman. Jadi syariah bagi hasil. Jadi teman-teman jangan mikir kalau ini haram atau enggak, atau riba atau enggak, karena ini sudah dijamin kehalalannya oleh MUI tahun 2002. So kalau misalnya ada orang yang masih bilang kayaknya ini deh Kak, masih haram halal gini, masih ada plus dan minusnya, atau masih ada simpang siurnya ya. Gini loh teman-teman, di bidang ini kan kita kan hanya memanfaatkan project dari Kementerian Perdagangan. Kami PTSI Corporation itu hanya pemegang tender dari proyek Kementerian Perdagangan yang sudah disahkan dalam undang-undang dan juga udah dihalalkan oleh MUI, dan juga sudah ada dalam SK Kementerian Perdagangan nomor 5 ya tentang teman-teman tentang perdagangan komoditi. Sedangkan kami ini hanya pemenang tender dari proyek pemerintah. Tujuannya apa? Membantu perekonomian menengah ke bawah. Jadi teman-teman perlu diketahui, sebelum tahun 2004 itu di perdagangan komoditi ini hanya diperuntukkan oleh masyarakat menengah ke atas. Jadi kalau misalnya sekarang bisa dikelola mulai dari dana 2 juta, 5 juta, 10 juta, itu baru dirilis tahun 2004. Dengan harapan ini bisa mendongkrak perekonomian di era new normal gitu loh. Karena perdagangan ini diperuntukkan untuk membantu UKM, apalagi yang menengah ke bawah. Makanya dulu kalau misalnya mau masuk di bidang ini paling kecil 100 juta, kalau sekarang bisa dimulai dari 10 juta, bahkan 5 juta, bahkan 1 juta gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ragu atau masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa DM saya, atau teman-teman bisa WA saya, ataupun teman-teman bisa konsultasi langsung. Terus kalau misalnya mau minta data konkret ya tentang undang-undang juga MUI-nya juga boleh, nanti saya kirim. Dan teman-teman jangan berasumsi sebelum mencoba, itu ya teman-teman. Jadi pesan terakhir dari saya,
bahwasanya ketika kamu menekuni suatu bidang, lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan jadikan itu ibadah. Apa yang kita lakukan, anggap itu sebagai dakwah, sebagai ladang kita untuk menuntut ilmu. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu kita peruntukkan untuk kebaikan sesama, insya Allah itu nilainya menjadi ibadah. Itu ya teman-teman. So teman-teman, sekian dari saya. Kata-kata terakhirnya apa ya? Saya mikir dulu. Intinya hidup ini dinamis. Kalau kamu tidak mengupgrade pola pikirmu, kamu akan tertinggal. Life is art.